Honda adalah produsen motor nomor 1 di Indonesia. Nggak ada yang bisa ngalahin dari segi bisnis. Yamaha, ya nggak sebanding. Suzuki, dalam pantauan radar Honda juga nggak ada. Jadi ya Honda adalah produsen paling besar dan tanpa pesaing secara bisnis di Indonesia. Menariknya adalah, selain Honda adalah produsen nomor 1 di Indonesia, Honda juga terkenal menjadi produsen yang sangat lambat dalam hal inovasi. Ya, Honda memang terkenal sangat lambat dalam hal inovasi. Ini berbeda dengan Yamaha. Yamaha hampir dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, mereka sudah bisa menghasilkan inovasi yang baru. Dan motor-motornya pun tentu aja bisa dibilang hampir selalu mengalami perubahan yang cukup masif. Misalnya, ini adalah Yamaha NMAX generasi pertama. Ini adalah Yamaha NMAX generasi kedua. Dan ini adalah generasi NMAX generasi ketiga. Jika dilihat dari ketiga generasi NMAX, hampir semuanya berubah total, mulai dari fitur dan desain. Ini berbeda dengan Honda. Ini adalah Honda PCX CBU yang masuk dalam kategori generasi pertama yang dikeluarkan tahun 2010 di Indonesia. Lalu ini adalah PCX Gen 2 yang dikeluarkan tahun 2012. Ini adalah PCX Gen 3 yang keluar tahun 2018. Dan ini adalah generasi keempat yang keluar tahun 2021. Apakah ada perubahan? Jika dilihat sekilas, hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Cuman bermain di desain lampu doang. Dan yang paling terbaru cuma ditambah cover stang doang. Sisanya ya sama semua. Dengan contoh ini aja kita bisa tahu kalau Honda memang lambat banget dengan inovasi. Namun biasanya kalau produsen lambat dalam hal inovasi, tapi sekalinya mengeluarkan inovasi biasanya akan sangat memukau. Mungkin iya, karena Honda pernah lambat dalam hal pengembangan motor, tapi sekalinya ngeluarin motor tersebut menjadi motor paling sempurna di kelasnya, yaitu Honda CBR 250RR. Tapi sayangnya, cuman itu aja inovasi Honda yang lambat tapi membuahkan hasil. Karena sisanya, ya kalian tahu sendirilah gimana inovasinya. Namun di luar dari ini semua, ada satu inovasi yang bikin kebanyakan orang akan geleng-geleng kepala, yaitu membuat varian tambahan di jajaran motor matic entry levelnya tanpa mengubah hal secara signifikan, yaitu tipe street. Tipe street ini pertama kali diperkenalkan dengan Honda Beat. Untuk membuat Honda Beat biasa menjadi Honda Beat Street sebenarnya cukup mudah. Copot kepala Beat reguler, pasangkan stang tipe open, pasangkan speedometer mini digital, walah, jadi sudah Beat Street. Lucunya adalah dengan inovasi yang agak sedikit lucu ini, Honda menjual Beat Street lebih mahal daripada Honda Beat reguler. Dan lucunya lagi, Honda Beat Street cukup laku di pasaran. Menariknya, Beat Street bisa dikatakan seperti motor lelucon dari Honda, karena Honda seperti tidak niat untuk membuat motor ini, karena selain kepalanya, tidak ada yang berbeda dengan varian Beat reguler. Ini berbeda seperti Yamaha. Ketika Yamaha ingin mengeluarkan tipe street kayak gini misalnya X-Ride, Yamaha benar-benar membuat sesuatu yang baru, bukan cuma ganti bagian kepala dan tiba-tiba jadi varian baru. Tapi sayangnya Yamaha tidak berhasil dengan cara itu, malah Honda dengan cara yang paling lucu ini berhasil di pasar. Menariknya lagi, cara ini digunakan kembali oleh Honda, yang mana kemarinan Honda resmi mengeluarkan Honda Vario 125 yang baru. Oke, ketika melihat Vario 125 yang baru, ya udahlah, bentuknya seperti biasa, gitu-gitu doang. Namun yang bikin menarik adalah Vario 125 sekarang punya versi street. Dan ketika diperkenalkan, ya ini adalah inovasi lelucon lainnya dari Honda. Honda Vario 125 Street sama persis dengan Honda Beat Street. Dan lagi-lagi Honda menggunakan formula yang sama, yang mana harga Honda Vario Street lebih mahal daripada Honda Vario 125 reguler, yang mana untuk tipe CBS Vario 125 terbaru ini dijual dengan harga 24,4 juta rupiah, dan untuk tipe CBS ISS dijual dengan harga 26.065.000 rupiah, sedangkan Vario Street dijual dengan harga 26.499.000 rupiah. Ya, tipe ini menjadi tipe yang paling mahal dari jajaran Honda Vario. Namun kenapa bisa? Ya bisalah, namanya juga ini adalah motor inovasi. Iya kan? Iya. Tapi jujur, dari mana Honda bisa kepikiran untuk membuat varian street di Honda Vario? Karena kalau dilihat berapa lama pun ini motor, Vario adalah motor perkotaan dengan desain yang bisa dibilang cukup elegan. Yang seharusnya motor ini ya pakai batok kepala, bukannya digundulin kayak gitu. Ini sih kayak motor hasil modifikasi. Modifikasinya modifikasi AI lagi, yang hasilnya ya gitu dah kalian tahu. Tapi sepertinya Honda tidak perlu membuat konsep dari AI, karena Honda tinggal lihat aja hasil modifikasi usernya. Ya, ada yang udah bikin Vario Street duluan dengan Vario KZR.
Mungkin dari sini Honda akhirnya kepikiran untuk membuat tipe street di jajaran Honda Vario 125. Tapi yang menarik dari ini semua adalah bagaimana mungkin Honda menjual motor tanpa batok bisa lebih mahal daripada motor yang menggunakan batok kepala. Yang jelas-jelas harga batok kepala Honda Vario 125 Fi aja kalau dilihat dari website Honda, ini batok depannya doang harganya di Rp115.000. Kemudian bagian belakangnya ada di harga Rp50.000. Belum lagi shieldnya. Ya kalau di total ya kurang lebih 200.000. Sedangkan Vario Street cuman pakai speedometer doang dan stang telanjang, tapi kenapa bisa lebih mahal? Apakah stangnya yang mahal? Ya enggak juga sih, kalau Honda Vario 125 Street menggunakan stang yang sama dengan Beat Street, harga stang Beat Street harganya cuma di Rp111.000, yang mana harganya lebih murah daripada harga batok kepala. Jadi di mana mahalnya? Apakah di speedometernya? Jika kita ngomongin speedometer Vario 125, speedometer Vario 125 sudah menggunakan tampilan LED yang harganya juga udah di Rp535.000, dan ini nggak bisa disamakan dengan Honda Beat. Honda Beat reguler menggunakan speedometer analog dan digital, sedangkan Beat Street full digital. Jika ada perbedaan harga, ya mungkin karena speedometer digital menjadi alasan utamanya di Honda Beat. Sedangkan Vario, ya namanya juga motor inovasi yang sangat jenius. Masa iya harganya lebih murah daripada yang reguler? Iya kan? Karena di dalam kasus Vario 125 Street ini seharusnya harganya bisa lebih murah daripada yang ISS. Kenapa? Ya sekali lagi karena motor ini nggak pakai cover kepala sama sekali dan speedometernya pun ya udah sama-sama digital. Oh iya, saya paham. Yang mahal adalah R&D dari pengembangan speedometernya. Iya kan? Ya lagian jangan heran dengan penguasa pasar. Apapun yang mereka buat pasti akan terima oleh pasar. Sebagai contoh ya Honda Beat Street aja. Walaupun penjualan Beat Street tidak sebagus Beat Deluxe, tapi motor ini masuk dalam kategori motor yang laku. Walaupun pihak Honda tidak pernah mengeluarkan angka pastinya, tapi dengan dikeluarkannya Honda Vario 125 Street, ya kita semakin yakin kalau Beat Street menjadi motor lelucon yang bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Tapi penjualannya akan tetap bagus. Ya ginilah kelakuan penguasa pasar, mereka bisa melakukan apa aja dengan sesuka hati. Sedangkan kalau kita mau lihat Yamaha hampir selalu berjuang mati-matian dan hampir nggak pernah ngeluarin hal seperti ini. Ganti kepala langsung jadi varian baru. Iya kan? Ya terkadang penguasa harus melihat pengekornya. Honda, lihatlah Yamaha bagaimana mereka berinovasi. Itu jauh lebih baik. Asalkan jangan lihat Satria F Pro, ya makin kacau. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini motor yang keren? Apa motor ini malah menjadi motor lelucon? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.